Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Geraha Kreatif yang dirahmati oleh Allah, orang-orang soleh memaknai dunia yang pertama dengan makna daniun, yaitu hina. Yang kedua dengan makna dunungun, singkat dan cepat. Nabi Nuh alaihi salam yang diberikan umur panjang oleh Allah, yang mana digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 14. Fala bisa bikaumihim alfasanatin ila khamsina aman. Yang mana redaksi di dalam Al-Quran umur Nabi Nuh 1000 kurang 50 tahun, yakni 950 tahun. Yang mana dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya, sanad dari Al-Imam Anas bin Malik, para malaikat pernah bertanya kepada Nabi Nuh tentang umur yang amat sangat panjang. Malaikat bertanya kepada Nabi Nuh, ya atwadal anbiya'i umron, kaifa wajadta al-hayata. Wahai Nabi yang diberi umur panjang oleh Allah 950 tahun, kaifa wajadta al-hayata, bagaimana engkau merasakan hidup di dunia ini dengan yang amat panjang? Nabi Nuh menjawab, wajadtu al-hayata kadarin lahababani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Aku merasakan hidup di alam dunia dengan 950 tahun, kata Nabi Nuh alaihi salam, kadarin, seperti aku masuk ke dalam sebuah bangunan, dakhaltu fi ahadihima wa kharajtu minal akhar. Aku masuk dari pintu depan dan keluar dari pintu belakang. Nabi Nuh yang diberikan oleh Allah umurnya 950 tahun, ketika ditanya oleh para malaikat, ternyata seperti masuk ke dalam rumah, yang masuk dari pintu depan, keluar dari pintu belakang, tidak ada satu menit pun. Itulah kehidupan dunia. Lantas bagaimana kita sebagai umat baginda Nabi, yang mana baginda Nabi pernah mengatakan, likulli syai'in hasodun wa hasodu ummati ma baina sitina wa sab'ina, bahwa kata baginda Nabi, batas dari akhir umur umatku sekitar 60 dan 70 tahun. Amat singkat dan cepat. Inilah kehidupan dunia yang penuh dengan fata morgana, yang penuh dengan panggung sandiwara. Maka ketika kita hidup di alam dunia, jangan sampai kita tergelincir, terbuai, terlena dengan kehidupan dunia yang amat singkat cepat tapi mengelabui kita. Seorang ulama, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith, dalam muqaddimah kitab At-Taqriratus Shadidah fi Masyaidil Mufidah, beliau menjelaskan tentang hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab tersebut beliau mengatakan, fa'lam, maka ketahuilah olehmu, anallaha tabaraka wa ta'ala innama khalaqal khalqa liya'rifuhu wa ya'buduhu. Ketahuilah olehmu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya yang pertama liya'rifuhu, untuk mengenal Allah, wa ya'buduhu, dan untuk ibadah kepada Allah. Mengenal Allah tidak sama seperti kita mengenal dengan manusia, karena Allah mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadis, laisa kamislihi syai'un. Lantas bagaimana cara kita mengenal Allah dan apa maksud dari mengenal Allah?
Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tijan Ad-Daruri, beliau menjelaskan yang disebut dengan ma'rifat kepada Allah, yang disebut dengan mengenal Allah, wal ma'rifatu idraku jazimin bihaisu laisa ma'ahu taradudun muwafiqun lima fil waqi nasiun andalilin. Yang dimaksud dengan mengenal Allah, tekad yakin 100%, tidak ada keraguan sedikit pun, sesuai dengan bukti dan berlandaskan dengan dalil, itu yang disebut dengan ma'rifat. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini, mempercayai, disertakan dengan dalilnya akidah yang 50. Karena yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad dalam kitab Ittihab Sadatil Muttaqin, beliau menjelaskan, idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihim asy'ariyatu wal maturidiyah. Yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti secara akidah pemahaman Imam Asy'ari dan pemahaman Imam Maturidi. Jadi yang pertama, hakikat kita diciptakan oleh Allah, liya'rifuhu, adalah untuk mengenal Allah. Dan tujuan kita yang kedua diciptakan oleh Allah, wa ya'buduhu, adalah untuk ibadah kepada Allah. Ibadah adalah menjalankan atau perbuatan untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan perbaikan kepada Allah, kebaikan kepada Allah yang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Salah satu ibadah dan menjadikan barometer buat amal ibadah yang lain adalah sholat. Kata baginda Rasul, awaluma yuhasabu alail abdu yaumal qiyamah as-sholah, bahwa yang pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah sholat. Pain wujidat tamatan kubilat wasairu amali, andai kata puasa kita, sholat kita benar, maka amal ibadah kita diterima oleh Allah. Wa in wujidat naqisotan rudat wasairu amali, andai kata sholat kita masih banyak yang belang bentong, masih banyak yang kosong ataupun tidak benar, maka bisa disimpulkan amal ibadah yang lain pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat adalah merupakan kewajiban yang kontinu, kewajiban yang terus menerus, madama aqluhu sabitan, selagi orang tersebut akalnya sempurna, tidak zawalul akli, tidak hilang akal, maka kata Syekh Nawawi dalam kitab Bahjatul Wasail, aqimus shalah ayil mudawamati 'alaiha fi awqatiha wa arkaniha wa syurutiha wa man fa'ala dzalika haraman jasaduhu 'alan nari. Ibadah sholat adalah perintah yang mudawamah. Ibadah sholat adalah perintah yang kontinu, yang terus menerus. Fi awqatiha, bila mana datang waktunya, sesuai dengan syarat dan rukunnya. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah, yang pertama adalah untuk mengenal Allah, dan yang kedua adalah untuk ibadah kepada Allah. Wa miftahul ma'rifati wal ibadati wal ilmu. Dan cara kita bisa untuk mengenal Allah, cara kita untuk ibadah kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan ilmu. La yakunu ilmu illa bitta'lum, tidak akan hasil satu ilmu apapun tanpa kita belajar, tanpa kita mengaji, tanpa kita menuntut ilmu. Inilah yang menjadikan landasan. Jangan sampai dengan kehidupan dunia yang amat singkat dan cepat kita terlena, terbuai dengan kehidupan dunia. Inilah esensi kita, hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan baginda Rasul pun pernah mengatakan, isma' syita fa innaka mayyitun, wa'bub masyita fa innaka mufarrikuhu, wa'mal ma'syita fa innaka majziyun bihi. Isma' syita fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu, tapi ingat bahwa kamu akan meninggal dunia, bahwa kamu akan mati. Wa'bub masyita fa innaka mufarrikuhu, cintailah olehmu siapapun, anakmu, istrimu, tapi ingat orang-orang yang engkau cintai akan meninggalkanmu, atau engkau yang akan meninggalkan mereka. Yang terakhir,
wa'mal ma'syita fa innaka majziyun bi, beramallah sesukamu, tapi ingat bahwa amal perbuatanmu ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik kita akan ada balasan dari Allah. Sekecil apapun perbuatan jelek dari kita, pasti akan ada balasan dari Allah. Sahabat Geraha Kreatif yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan puasa kita dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus ingat bahwa tujuan hidup kita di alam dunia adalah untuk mengenal Allah dan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sekian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.